Jadi kalau dibicara buka bisnis, bukan bisnis tapi pedagang. Saya itu tiba-tiba aja ya saya sholat sih. Terus saya sholat istikharah, saya sholat ini, terus saya minta petunjuk sebenarnya saya ini harus usaha apa. Mungkin dari sana saya pernah dapat mimpi. Dapat mimpi, itu pun saya berdua lingga di dalam mimpi itu. Terus saya akhirnya membulatkan tekad. Waktu itu saya bilang sama Lingga, kayaknya mama kita harus buka kuliner lagi. Jadi saya kepikir kenapa nggak kita buat aja makanan khas Lampung. Yang dimakan itu sambalnya. Sambal itu ada campurannya. Campurannya itu seperti ada terong, ada tambahan-tambahannya, ada ikan dimasukin jadi satu, diulek-ulek, dijadiin satu, itu diserwit-serwit. Jadi karena dia rame isinya, serwit. Sebenarnya kalau di keluarga kita, yang buat serwit itu bentuk kasih sayang orang yang lebih tua. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Tapi pun, Assalamualaikum. Nama saya Elina Wati, biasa dipanggil Bulin, owner dari Sambal Serwit Bulin. Kita ada outletnya, ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Pahoman, sama di jalur 2 Kopri Jalan Riyakudu. 2021 awal kita bukan. Itu sudah mulai kebangkitan COVID ya? Udah dari awal-awal, iya udah mulai COVID baru mulai awal, udah masih ada sisa-sisa COVID kan itu ya. Di Januari waktu itu kita juga belum berani, pertama buka itu kita juga belum berani yang namanya langsung belanja banyak, masih ada rasa was-was, kita takut ditutup. Jadi dulu juga yang masih di dapur saya dibantu dengan 2 orang di wetes yang bagian apa gitu. Dulu kita itu berenam sama Lingga, jadi cuman kita ada pegawai cuma 4 yang benar-benar pegawai, selebihnya saya sama Lingga. Katanya dulu sempat modalnya cuma 2 juta. 2,5 juta itu kita pertama kali buka serwit. Jadi kita itu belanjanya sedikit sekali. Gimana coba 2 juta buat rumah makan? Sebenarnya kita beli bahan bakunya gini, kita beli patin nggak banyak, kita beli patin itu 2 kilo, dengan 2 kilo dulu harganya cuma berapa, kita nggak sampai beli 10, kita coba dulu ya 2 kilo yang untuk dibakar, 2 kilo yang untuk kita pepes, 2 kilo yang untuk kita ini, terus kita beli pindang baung juga karena mahal nggak banyak, jadi kita lebih ke ayam bakar yang lebih murah kan, ayam bakar sama nila bakarnya. Jadi kita beli lalapan juga sedikit-sedikit. Nah pertama kali buka serwit itu ternyata pelanggan itu pegawai, dulu saya banyak pegawai sini ya, orang kantoran yang datang waktu zaman Pondok Indah itu, mereka itu yang datang karena saya juga kalau mereka, Bu kangen ikan bakar ini saya mau bakal buka kan gitu kan. Nah terus akhirnya mereka saya promo ke teman, saya mau buka lagi loh, tapi namanya Serwit Bulin. Sebenarnya yang ngasih nama Serwit Bulin juga itu Lingga, ide dari dia. Lingga mau buka, Lingga mau bantuin mama, tapi mama harus diurut kayak gitu kan. Ya ada nurutnya bang, konsepnya Inga, oke, konsepnya Inga. Terus mama diam di sini, tuh foto. Jadi saya dulu kan belum pakai jilbab rapi, nggak ngerti apa-apa. Mama diam, plek dipoto pakai handphone, plek foto, udah. Terus dibuatin logo, bang kok kayak gitu ya, udah nggak apa-apa gitu. Jadi Inga maunya nama mama apa ya ma, kayak gitu ya, apa ya bang namanya. Tapi harus dimasukin serwit, jadi serwit makanan khas Lampung itu serwit, saya bilang kayak gitu kan. Jadi orang tahu oh nyerwit gitu loh. Terus dia bilang ya udahlah nama mama aja, Bulin aja. Nah, makanya tulisannya kan harusnya Bu, dia pakai K. Bulin, jadi kita juga nggak nyangka bakal sebesar ini sih sebenarnya. Jadi semua itu spontanitas yang langsung dikerjain waktu itu. Jadi setelah pertama buka orang kantor datang sini cukup gitu loh. Terus buka bulan 2 kok kita dengan belanja segitu nggak sampai sore ya gitu, nggak sampai sore, jam 2 udah tutup, jam 3 udah habis. Terus akhirnya kita belanjanya udah tambah lagi gitu. Terus akhirnya jam 4 tutup, tamu ngantri sampai nunggu-nunggu kan.
Oh berarti cocok nih sama orang pendatang sementara, hingga udah mulai buat IG kan gitu kan. Mulai IG dulu belum ada sosial media, tapi dia ada yang namanya khusus marketingin gitu, belum yang video-video. Jadi dia sendiri yang pegang kan Lingga waktu itu. Nah udah kayak gitu, rame. Jadi kita ada waktu jeda. Kalau itu lucu ya. Jadi saya masak pagi, jeda, tamu datang, habis nanti Bu kalau mau nanti datang lagi gitu. Jadi mau masak dulu. Nah sementara mending kalau mau masak aja saya harus ke pasar lagi. Karena harus beli lagi bahannya, kita nggak ada karena udah habis. Nah terus dengan adanya gitu akhirnya kita semangat kan. Oh ternyata banyak bener orang yang mau, orang sampai ngantri-ngantri nah gitu. Terus Lingga akhirnya bilang, makanya kita harus manggil apa ya, dulu itu dipanggil sama dia kuliner Lampung apa-apa gitu ya. Terus ada orang makan di sini, orang Palembang kok kayaknya katanya enak makanannya, kayaknya dia itu ya. Terus dia posting sendiri selegram gitu, mungkin dia itu ternyata nggak ngerti juga saya gimana, banyak sekali orang-orang baru yang mau ngupload. Setiap mereka makan, mereka video, Toto kita sendiri nggak tahu, Toto dikirimin nih, lu ada lo di YouTube, lu ada di IG gitu. Kita sampai bingung, Bang, ini ada orang ngirim ke kita gitu. Kita sendiri nggak nyangka sampai sebegitunya orang-orang baik yang datang sendiri akhirnya waktu itu. Awalnya saya buka rumah makan, kebetulan di sini tanah orang tua sendiri kan, tanah keluarga, jadi kosong. Jadi saya bukalah prasmanan. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun 2001. 2000. Iya, jadi pas anak-anak masih TK, masih SD ya. Iya. Jadi saya buka itu, tapi karena ya itu ya, karena iseng, awalnya iseng mau cari kesibukan, akhirnya saya tutup, terus ngelanjutnya catering pelatihan, pernikahan gitu, udah mulai catering berjalan. Sambil berjalannya catering, kita buka butik waktu itu, namanya butik Pondok Indah. Di mana dulu butik? Butiknya di sini juga, di jalan di sini. Itu sekarang jadi musola. Oh gitu ya. Iya di sebelah. Ya jadi segitulah kita jadi butik. Jadi itu jadi butik, di sini kita disewain sama Sate Pasaleh waktu itu. Iya, Sate Pasaleh pernah ya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kita buka lagi karena udah habis kontraknya, kita buka lagi rumah makan. Dulu namanya Kenanga itu saya join sama rumah makan Kenanga. Berjalan sekitar 5 tahun lah ya dulu itu. Terus akhirnya tutup lagi, karena walaupun kan saya juga nggak pernah yang langsung terjun ngurus gitu loh, benar-benar kita lepas. Mulai dari situ saya mulai ngeborong tahun 2010 itu saya mulai ngeborong. Jadi nggak pernah fokus ya dengan suatu kerjaan pun. Kita punya butik, mana kita ngeborong waktu itu. Jadi di saat tahun setelah itu tutup, udah agak lama juga tutupnya, akhirnya saya buka lagi rumah makan namanya Pondok Indah. Jadi di saat rumah makan Pondok Indah itu buka, saya mulai ngeborong, masih tetap berjalan ngeborong. Kita jadi ngeborong, masukin makanan supplier di rumah sakit. Itu ya, rumah sakit apa namanya? Rumah sakit jiwa. Borong bolak-balik Kota Bumi. Jadi kalau dibicara buka bisnis, bukan bisnis tapi pedagang yang nyari duit, yang nyari uang, gimana caranya hari itu bisa dapat uang. Di saat itu yang ada dalam pikiran kita, karena anak saya 2 harus sekolah. Jadi setelah itu terus berjalannya waktu, kita berjalan, saya itu nggak pernah berpikir untuk mempertahankan itu dulu, nggak fokus. Jadi kita nggak pernah fokus. Jadi itu yang saya bilang, saya mau kerja di sini, saya punya usaha rumah makan, tapi saya mau ngeriditin baju, tapi saya mau ngeborong gitu. Jadi semua saya mau, karena waktu itu saya bilang kebutuhan anak saya banyak, gimana caranya saya dapat uang yang banyak, ya kan, untuk bertahan hidup, untuk anak sekolah sampai selesai kuliah. Nah jadi di saat itu, jadi bener-bener saya nggak mikirin gimana caranya ini rame, enggak. Jadi itu pun kebetulan waktu itu di zaman Pondok Indah, karena kita udah ada live musik ya.
di zaman itu juga Lingga lagi kuliah. Lingga kan kuliah di Jogja. Anak saya juga yang perempuan di kuliah di teknik sipil dari SMA. Jadi udah gitu ya di luar gitu. Nah udah gitu, jadi udah gimana caranya waktu itu saya bisa ngirimin mereka uang. Jadi kan gitu, jadi nggak fokus. Jadi saya fokusnya gimana anak di rantauan iya, bisa makan, iya, bisa bayar kuliah, anak yang di sini bisa sekolah. Jadi itu aja. Jadi oh di situ tuh ada borongan, mau nggak lo? Mau nggak ini jual baju ini? Mau nggak tuh? Kemarin kita sampai yang apa namanya itu ikut ngeborong pengadaan cangkul pertanian, masuk ke pelosok bibit-bibit, pupuk mau semua mau ya, sampai jauh-jauh semua. Pokoknya kalau udah bicara uang pasti mau gitu dalam otaknya dulu itu. Nah setelah udah kayak gitu makanya saya pikir setelah udah kesini baru tahu namanya bisnis, gimana cara mempertahankan, gimana harus konsisten. Karena kalau kita begitu aja nggak mungkin jadi besar kan. Ya, itu sebenarnya gitu sih. Jadi kita nggak pernah fokus ke sini. Oh saya harus dapat ini, harus terus nih berdiri, nggak. Jadi yang promoin waktu itu kalau ibu-ibu arisan itu suka posting di FB. Ya, jadi saya nggak ngerti yang namanya marketing, promosi, saya tuh nggak ngerti waktu itu. Jadi mereka dari mulut ke mulut, tapi memang ya alhamdulillah dari awal buka saya rumah makan itu semua pada suka. Di saat kita tutup pun benar-benar kita kena COVID, sempat kita tutup 2 tahun ya, 2 tahun setengah itu orang pada nyari. Pada nyari kemana sih ini Pondok Indah, pengen kangen dengan ikan bakarnya, dengan ayam bakarnya gitu. Makanya sempat waktu itu saya jualan online. Jadi jualan online itu dari teman-teman yang mau pesen, pengen lo pesen ini mau makan, oh ya udah saya buatin. Terus kalau puasa saya jualan tuh di pinggir-pinggir jalan sini, atau di pinggir-pinggir jalan di Saburai, di sini Dr. Susilo. Itu kita jualan online. Jualan online dari mereka yang membantu pengemasannya. Nah sementara si Indah anakku yang perempuan udah kerja di Jakarta, tapi dia tetap masih bantu bagian promonya, bagian jadi kalau orang beli masuk ke rekening dia pemesanannya. Kalau Indah kemasannya, kalau Lingga ke foto, ke kemasan gitu. Berarti sekitar 2 tahun ya. Terus kalau ada ibu-ibu arisan saya itu masak di rumah, saya bawa gitu. Sekalian mereka kan beli, ya nggak tahu ya beli suka apa karena nggak enak. Jadi kadang-kadang saya berpikir gitu, apa sih ngambil temen ini gitu kan. Yang penting saya nggak ini, saya pinjam, jadi saya bawa aja lah makanan gitu. Dulu itu awalnya sih gitu-gitu. Jadi kita tadinya kita buat seperti kayak saya jual juga sambal paru crispy. Jadi Lingga promosi lewat teman-temannya, Indah lewat teman-temannya, saya lewat teman-teman saya, yang akhirnya orang beli ngambil ke rumah digojekin gitu. Tapi kita akhirnya kita jual juga di Shopee, kita jual paru crispy pedas gitu. Kita jual juga di Shopee ya, alhamdulillah sih apa yang kita jual itu ada aja yang beli. Di situ saya selalu bilang anak-anak, kita nggak boleh takut karena yang penting kita mau usaha ya. Kalau namanya kita mau usaha itu pasti aja Allah tuh kasihan, pasti aja ada jalannya. Jadi sebagai ibu saya harus ngasih semangat mereka. Kadang-kadang nanti udah dapat mah ini mah hari ini sepi ya biasa. Nanti kan besok ada lagi. Terus kalau saya berpikir dulu sekalian saya jualan online yang dari rumah saya jual ke jalan, sekalian masak. Jadi di rumah saya bisa makan dari keuntungan itu. Jadi saya nggak berpikir saya mau dapat untung dulu waktu itu. Nah sampai saya udah ke titik di situ loh, sampai ke titik di situnya saya itu nggak berpikir mau dapat untung. Yang penting dari situ saya bisa langsung makan. Boleh misalkan boleh dihitung-hitung ratusan juta ya kita. Modal kalau modal nggak juga, karena kita nggak sekaligus. Modal tuh kita bertahap, jadi kita juga nambah. Tadinya kan bangunan kita cuma segini aja, setelah rame baru kita tambah, baru rame mana. Sebenarnya kalau untuk awal ya, setelah itu tutup semua kita mulai bangkit lagi di sambal seruit Bu Lin ini. Itu datang tiba-tiba, jadi bukan berarti yang selalu yang kita pikirin ya. Jadi waktu itu saya sama anak ngobrol, Lingga juga tadinya belum udah nggak mau lagi ngurus kuliner anak saya kan. Tapi saya pikir waktu itu nggak mungkin
yang kita sekarang harus mengandalkan adiknya yang udah menikah. Jadi saya itu tiba-tiba aja ya saya sholat sih, terus saya sholat istikharah, saya sholat ini, terus saya minta petunjuk sebenarnya saya ini harus usaha apa. Mungkin dari sana saya pernah dapat mimpi itu pun saya berdua lingga di dalam mimpi itu. Terus saya akhirnya membulatkan tekad. Waktu itu saya bilang sama Lingga, kayaknya mama kita harus buka kuliner lagi, saya bilang gitu. Tapi konsepnya kita rubah. Apa ya ma? Ya seperti kayak saya bilang, wisatawan sekarang semenjak jalan tol buka kan udah banyak ramai pendatang. Semenjak dari Covid kan udah mulai datang. Terus saya bilang kayak kita ke Jogja itu bang, kita ada gudeg, ke Padang terkenal dengan ininya ya, dengan rendang. Di Palembang kemarin kayaknya orang sibuk dengan empek-empek, ke Lampung ini orang bingung. Nah kemarin ada teman-teman mama juga bilang sih katanya gitu. Lampung ini makanannya apa ya? Kadang kita bingung. Yang orang tahu, belum ada ikon ke Lampung apa. Jadi yang mereka datang ke sini pun yang dibawa ke sini sama tamunya sendiri, sama orang Lampungnya sendiri itu makannya justru makanan pindangnya ada, tapi pindang Palembang, ya kan gitu kan. Belum ada yang namanya makanan yang benar-benar khas Lampung. Nah terus seperti mereka kalau ke Lampung yang dicari justru bakso, nasi uduk, ya kan? Jadi saya kalau ke sana itu makanya nasi uduk ini aja gitu loh, nasi uduk bakso dia bilang gitu. Terus mereka ada salah satu nyebut kalau ada apa-apa tamu kayak menteri kayak apa tamu ke rumah makannya yang mereka sebut rumah makan Palembang. Jadi saya kepikir kenapa nggak kita buat aja makanan khas Lampung. Karena saya asalnya memang orang Lampung asli Kota Bumi ya. Terus itu orang tua juga kalau kita ada acara apa-apa di Kota Bumi itu nyeruit makannya. Jadi Lingga kalau pulang ke sana itu sama tante-tante sama adik-adik, ya udah Lingga mau pulang ke sana tapi dibuatin seruit ya gitu. Jadi dia selalu bilang gitu anak-anak saya, karena saya sendiri kan di sini jarang makan yang begitu. Jadi akhirnya dia bilang, iya ya mak, kayaknya Lampung itu dengan nama nyeruit. Iya nak, nyeruit itu sebenarnya enak, tapi orang Lampung sendiri kadang-kadang mungkin mereka nggak pernah ke situ, mungkin karena dilihat makannya berantakan, kelihat kesannya itu ya mungkin orang nggak mungkin lah bisa dinaikin ke rumah makan mungkin ya, karena itu biasanya seruitan itu kan untuk makan keluarga. Jadi makan bersama-sama itu yang dimakan itu sambalnya. Sambal itu ada campurannya. Campurannya itu seperti ada terong, ada tambahannya, ada ikan dimasukin jadi satu, diulek-ulek, dijadiin satu, itu diseruit-seruit. Jadi karena dia rame isinya, seruit. Jadi sebenarnya seruitan sambal itu dimakan bersama-samanya. Jadi kalau orang Lampung itu selain yang dimakan itu apa ya, sambal yang dicampur itu namanya seruit. Jadi nyeruit yuk rame-rame, bahasa dari nyeruit makan bersama. Nyeruit itu makan bersama. Iya, jadi biasanya kalau orang Lampung itu sendiri makannya itu setiap ada acara kalau mau nikahan. Terus kalau ada acara-acara arisan keluarga, kalau kita dari sini kumpul di sana mau datang dikasih makan seruit. Kalau orang Lampung sendiri kan makan seruit itu sebenarnya makanan sehari-hari. Orang Lampung itu sendiri sebenarnya sehat ya makannya. Karena kalau di rumah orang Lampung itu rata-rata ya, kalau misalnya kayak di Kota Bumi, saya nggak bilang yang di Bandar Lampung ya, mungkin mereka udah campuran atau udah modern. Kalau saya pulang ke sana itu setiap rumah orang Lampung itu pasti ada sambal sama ikan, walaupun itu ikan nggak harus pindang, walaupun itu ikan goreng, ikan pepes gitu ya, atau ikan bakar, nggak harus itu. Tapi kalau sambal terasi, setiap kita ke rumah orang Lampung itu pasti ada. Jadi mereka bilang sambal dadakan. Jadi kalaupun nggak ada ikannya, mereka bisa pakai telur, itu jadi seru juga. Bisa dikasih terus itu kan, dencis gitu. Makan bareng orang lain. Ngelihatnya awalnya itu, kok jorok amat sih dicampur-campur gitu, pakai tangan gitu. Sebenarnya kalau di keluarga kita, yang buat seruit itu bentuk kasih sayang orang yang lebih tua. Seperti saya kalau ke Kota Bumi, kalau ibu kan udah nggak ada tante. Jadi tante sini saya buatin sambal biar makan enak. Jadi kan kita nggak jijik, ya kan, gitu kan, kita nggak jijik karena mereka dengan senang hati gimana caranya keponakannya, anak-anaknya bisa makan banyak, kan gitu. Jadi akhirnya, jadi kalau orang ngeliat kok kayak gitu enak sih. Tapi setelah kesini, ibu gimana sih suruh itu saya buatin ya, dengan pakai sarung tangan atau pakai sendok saya buatin.
Terus bilang, ibu ternyata enak ya gitu. Jadi memang harus kita perkenalkan dulu. Dia harus coba, jangan bilang, ih nggak enak kok gitu. Sementara belum pernah coba gitu. Dari orang tua yang kita, makanya kalau di sana kalau ada acara nyeruit itu bukan berarti anak-anak bungsu atau ada anak yang si kecil yang biasa kita keponakan buatin, nggak gitu justru. Jadi yang paling tua yang buat. Ya, gitu. Di sini saya buatin gitu seruitnya gitu. Jadi kita percaya kalau tangan orang tua Jamban itu pasti enak. Ini yang saya nggak ngerti. Baru tahu ini. Ya kan kita pasti enak. Ya gini aja sekarang. Kalau kita makan kita udah nikah, pulang ke rumah orang tua, apapun yang disajiin sama orang tua pasti enak, bener nggak? Walaupun mungkin masakan istri itu udah modern banget, ya kan? Padahal cuma sambal sama tempe, masakan emak gua ya enak banget, ini cuma sambal pakai tempe aja lahap, sayur beningnya lahap. Karena itu yang saya alamin sekarang. Kayak Lingga anak-anak, mama itu sayur apa aja enak loh, gitu kan? Mereka selalu bilang, mama itu masak aja, mak kangen lo dengan masakan gini. Itu mungkin karena rasa kangen. Dengan rasa kangen kita dengan zaman dulunya kita dulu pernah dimasakin itu akhirnya enak, bener nggak? Ada kerasa enak gitu. Sebenarnya kita kangen itu lagi sebenarnya. Karyawan kita ada sekitar 50 kalau di sana. Jadi karyawan sini sama Kopri itu sebenarnya sama 50. Jadi ada manajemennya ada 8. Jadi ada 108. 108 ya karyawan kita sekarang. Jadi jadi karyawannya dari berempat, berenam, tambah lagi 2 waiters, yang penting waiters gitu, yang cuci piring ya itulah yang belanja kita suruh gitu kemarin. Ya kita tarik, ada keponakan bantuin dong kamu jadi kasir, pegangin uangnya kasirnya mau gitu. Yang sekarang orang-orang yang awalnya ngebantu kita yang dari dasar, yang bagian cuci piring, yang bagian waiters, yang bagian gitu-gitu sekarang akhirnya bisa duduk di manajemen. Alhamdulillah sekarang di manajemen ya. Bukanya sampai jam 6, jam setengah 4 kita udah tutup karena menunya habis. Mau masak lagi tergantung ibu ya, tergantung saya ya. Aduh mama nggak kuat lu bang, udahlah besok lagi gitu. Karena dulu itu kan benar-benar saya yang masak. Yang masak itu ya. Dan modalnya muterin dari uang dari itu. Setelah itu baru kita tambah lagi. Ternyata kita nggak bisa gitu. Ternyata kita harus punya stok. Kita harus punya stok. Gimana caranya di saat menu habis kita masak, tapi kita nggak cari ke pasar karena cari pasar kalau sore kan kadang udah nggak lengkap. Apalagi ikan itu kan harus segar. Terus mulailah berjalannya waktu terus nambah terus karyawannya. Terus akhirnya Lingga ngerasa mungkin dia udah nggak bisa kerja sendiri, ditambah lagi manajemen, ya nambah banyak lagi manajemennya setelah buka cabang kedua. Setelah Jumat Sabtu Minggu ya alhamdulillah pendatang kayaknya sekarang ini bukan lagi mereka mikirin liburannya ya, apalagi kayaknya Palembang kemana-mana deket ya. Jadi kadang-kadang saya juga kalau ditanya, ibu saya sengaja lu dari Krui kayak kemarin saya dari sana cuman mau makan ke sini gitu pas libur. Terus nginep di mana acara? Enggak, cuman makan habis itu pulang ya. Kadang-kadang saya sampai terharu gitu ya. Ya Allah Mbak, hati-hati ya gitu kayak gitunya gitu loh. Ya alhamdulillah sih mereka semua pada kasih yang positif gitu ya. Saya juga sih sampai sekarang pun saya selalu tanya ke konsumen. Jadi tanya konsumen ada kurang apa. Terus apalagi kalau saya lihat dia pelanggan, pasti saya samperin ada perubahan nggak dari awal saya buka ke sini tentang rasa. Kalau saya kan lebih ke rasanya. Jadi saya tanya satu-satu, jadi saya berusaha gimana caranya saya bisa komunikasi dengan tamu. Kalaupun nggak ada saya, jadi kasir pun diwajibin untuk bertanya. Ada komplain apa, ada kurang apa, dan kita punya setiap ada komplain, kita ada grup komplain, gimana caranya hari itu juga harus diselesaikan masalah itu. Nah jadi akhirnya bisa pelan-pelan ditinggal, paling nggak harus satu kali dari pertama buka. Kalau dulu kan saya jam 8 terus nggak pulang-pulang kalau nggak jam 9 malam gitu. Alhamdulillah ya cukup, ya apa yang gimana ya udah bisa bertahan, alhamdulillah udah bisa buka cabang gitu aja. Ya. Ada rencana buka cabang lagi? Maunya sih gitu, mau buka cabang lagi yang ketiga, didoain ya. Amin, amin. Ya, anak saya bilang gini, gimana caranya kita itu bisa jadi ikon Lampung. Jadi mungkin karena kemarin itu, jadi kalau orang ke Lampung bisa ingat seruit. Terus akhirnya Lingga setiap tanggal 16 Juni, setiap tanggal 16
Juli kita itu ada Hari Nyeruit Nasional HNN. Itu sengaja diciptain sama Lingga Hari Nyeruit Nasional itu biar orang tahu oh di Lampung ini ada nyeruit loh. Jadi di saat itu bukan aja kulinernya yang kita tampilkan di tanggal 16 Juli. Kenapa tanggal itu? Waktu itu ya kebetulan lagi. Jadi semua itu tanpa rencana sebenarnya. Jadi di saat Dan itu sudah setiap tahun dari ya? Januari kita mulai buka. Setelah udah ke Juli, udah 6 bulan kita ngelihat prospeknya bagus, naik. Akhirnya kita harus ada HNN biar bisa gunanya awalnya saya tanya Lingga untuk apa? Biar kita bisa dikenal orang lagi, Ma. Jadi bukan lagi kulinernya yang kita tampilin di saat HNN itu, tapi nanti kita seperti kue-kue Lampung, terus kulintang tradisionalnya ya, musik tradisionalnya kita panggil ke sini. Jadi orang nggak tahu dengan kulinernya aja. Jadi memang benar-benar semua kita angkat yang berhubungan dengan Lampungnya. Makanya waktu kemarin buka cabang juga kita pakai cara arak-arakan orang Lampung kalau begawi yang pakai rato mobil itu, pakai kulintang yang jadi yang memang yang arak-arakan yang gitu-gitu yang kita pakai. Terus kita ngadain kemarin itu seruit tampah makan untuk 2.200 makan nyeruit bareng gitu-gitu. Itu salah satu kita memperkenalkan orang dengan seruit. Jadi dengan nama seruit itu akhirnya orang bisa tertanam, oh di Lampung ada seruit, ya, kan gitu. Jadi Lingga selalu berpikir gitu. Akhirnya kemarin terakhir sekali orang kita akhirnya dikasih penghargaan sama pemerintah provinsi, sama gubernur, PJ gubernur waktu itu, penghargaan sebagai duta seruit. Karena dulu kita dianggap sebagai pelopor ya, orang yang pertama mempromosikan makanan khas Lampung gitu. Ini ya, Bu ya? Iya benar ini. Duta Gitu. Seruit Lampung. Duta Seruit Lampung. Iya, iya. Tapi saya bangga sih sebenarnya dengan begitu orang, karena dengan akhirnya orang banyak yang kan orang bilang gimana Ibu, yang itu udah banyak buka di mana-mana sekarang ada seruit. Tapi justru saya bangga, saya bilang kayak gitu, saya senang. Saya nggak tahu kalau udah bicara Lampung, saya sendiri suka ya karena bapak saya benar-benar dulu orang adatnya ya. Jadi keluarga saya juga kalau ke adat tuh kayaknya yang itu banget sama adat gitu. Jadi saya malah seneng di mana-mana orang buka seruit. Jadi dengan orang buka nama seruit, nama seruit kan lebih naik. Ya, benar. Akhirnya di Jakarta ada, di Bandung ada, di Palembang ada. Akhirnya bukan lagi di Lampung. Makanya waktu itu saya bilang bukan aja sekarang ini kita harus memperkenalkan di Lampung aja, di sini aja, kalau bukan di nasional aja, kalau bahasa internasional. Kenapa kayak seperti rendang bisa keluar kan gitu? Saya bilang gitu, kita jadi ngobrol sama Lingga gimana caranya itu sebagai mimpi ya. Tapi memang kita harus punya mimpi, saya bilang sama Lingga, karena kita kan nggak tahu umur. Tapi mimpi itu memang harus selalu dikejar, saya bilang. Sebenarnya kalau saya bilang ya, apalagi untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi berjuang, yang lagi membantu perekonomian keluarga, ya, yang lagi berjuang untuk anak-anaknya, jangan pernah takut. Dengan usaha apapun aja, Bismillahirrahmanirrahim. Gagal kita coba lagi, nanti akhirnya kita menemukan, karena Allah itu pasti sayang. Terus apapun itu, kalau kita udah ngambil suatu keputusan, apapun itu pekerjaan, saya mau berdagang ini, kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Harus fokus ya. Jadi harus kita ambil, kita harus bertanggung jawab sampai selesai. Sampai selesai harus kita selesaikan, jangan udah ada masalah sedikit, kita udah down, udah nggak mau lanjut, ganti lagi usaha yang lain, akhirnya mulai lagi dari nol. Jadi kita memang harus fokus itu. Jadi pasti Allah ada jalannya lah. Kadang-kadang orang tuh kalau ngelihat kita sekarang itu cuman, hebat lu sekarang, hebat lu gimana sih caranya, apa sih yang dilakuin. Sebenarnya kalau dilakuin ya itu saya bilang tadi, semua udah dilakuin, semua udah saya coba, udah saya lakuin. Nah mungkin kalau dihitung itu nggak tahu lagi kita apa aja yang udah
saya minta sama Allah ya, harapan dan doa sih udah sebanyak itu, mungkin sampai akhirnya titiknya sampai udah sekarang seperti sekarang gitu loh. Jadi kalau kita punya usaha, kalau kita mau memulai usaha itu memang kita nggak boleh takut, kita harus fokus. Kalau jatuh kita harus coba lagi, harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih, itu harus. Jangan udah itu terus kita tinggal cari lagi usaha lain gitu. Nah, kita harus fokus ke situ. Semua nanti ada jalannya gitu, semua pasti ada jalannya.